Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Maria diangkat ke surga. Berdasarkan Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Berbahagialah engkau, sebab engkau telah percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa sekelompok pemuka umat di sebuah kota kecil memutuskan untuk membuat kandang Natal di tengah kota. Mereka mendekati tokoh-tokoh umat guna meminta sumbangan. Salah seorang yang didekati adalah pemimpin surat kabar terkenal di kota itu, yang kebetulan bukan seorang Katolik. Dia sangat setuju dengan ide pembangunan kandang Natal itu dan bersedia memberikan sumbangan. Tetapi ketika diketahuinya bahwa di dalam kandang Natal itu akan diletakkan patung Bunda Maria, dia berkeberatan. Tidak boleh ada patung Bunda Maria di dalam kandang Natal itu, sebab hal tersebut hanya akan mempromosikan agamamu, katanya kepada panitia pembuatan kandang Natal. Salah seorang dari anggota panitia itu menjawab, "Baiklah, kami tidak akan meletakkan patung Bunda Maria di dalam kandang Natal seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan ini. Tunjukkanlah kepada kami suatu kelahiran tanpa ibu. Bisakah seorang anak lahir tanpa ibu?" Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh pemimpin surat kabar tersebut, dan karena itu patung Bunda Maria tetap diletakkan di dalam kandang Natal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kehidupan Yesus tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Bunda Maria. Pada hari ini, kita merayakan Pesta Maria diangkat ke surga. Pesta ini tidak bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan Yesus. Dia diistimewakan justru karena Yesus penyelamat telah memberikan kepada Maria rahmat yang istimewa. Tetapi kalau kita membaca teks-teks Injil, termasuk teks Injil yang baru kita dengar, tidak ada satupun kisah Injil yang menceritakan peristiwa tentang Maria diangkat ke surga. Lalu bagaimana teks Injil yang kita dengar hari ini bisa menjelaskan peristiwa yang kita rayakan pada hari ini? Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus menegaskan, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya kembali. 1 Kor 15:23. Jadi, kita semua yang menjadi milik Kristus akan dibangkitkan pada hari kedatangannya, yakni pada akhir zaman. Lalu, bagaimana dengan Maria yang paling diberkati di antara semua manusia dan yang disebut bahagia oleh sekalian bangsa? Gereja percaya bahwa Maria sudah dimuliakan dengan jiwa dan badannya dalam persekutuan dengan Yesus putranya sekarang di surga. Dia tidak perlu menunggu sampai akhir zaman. Mengapa? Karena dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Yesus. Persatuan yang mesra itu terjadi tidak saja karena dia mempunyai hubungan jasmani dengan Yesus sebagai ibu Tuhan, melainkan juga karena dia memiliki iman yang luar biasa sebagaimana diungkapkan oleh Elisabet. Berbahagialah dia yang telah percaya. Dia menjadi ibu Tuhan karena iman. Dari sebab itu, dia pantas menjadi orang pertama yang boleh menikmati kebersamaan dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, kita menyebut Maria berbahagia, tetapi dia memuliakan Tuhan dan melihat dirinya sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Dia menyadari dirinya sebagai orang yang tidak berarti, tetapi Tuhan
justru memperhatikan kerendahan hatinya itu. Karena itu, gereja percaya bahwa Maria yang begitu diberkati, tetapi sekaligus hamba yang rendah hati ini telah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Saudara-saudari terkasih, apa artinya perayaan ini untuk kita? Memuji Tuhan dengan jiwa dan badan, pertama-tama karena karya penyelamatan yang dilakukannya terhadap Maria. Allah telah memandang kerendahan hati hambanya. Kita juga memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Apabila Tuhan menyelamatkan kita, maka Dia akan menyelamatkan seluruh diri kita. Hal itu sudah terjadi sekarang dan mencapai kesempurnaannya pada akhir zaman. Sebagaimana Maria, kita juga akan menjadi bait suci Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita pula. Selain itu, kita juga hendaknya meneladani Maria dalam semangat kesederhanaan dan kerendahan hati, supaya kelak Tuhan juga akan memuliakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.